Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Halo Tribuners, balik lagi ya Dek. Kita di Selamat Sore Medan Edisi hari Jumat 4 Februari 2022. Wah, biasanya sih yang abang-abang host fenomenal ya. ini gantiin kita ya, kurang sehat sedikit lah ya, tapi nggak apa-apa. Nah, Tari seperti biasa Selamat Sore Medan akan menghadirkan Top 3 News Today, 3 berita teratas yang akan kalian saksikan di. Sudah ada sih sebenarnya berita di website kita, tapi ini pengembangan lagi dengan wawancara dengan reporter yang mendalami berita ini. Nah, langsung saja Tari, kita ke berita pertama. Ada apa itu Tari? Tentang Jokowi nih Kak. Aku bacain aja ya langsung ya. Tapi tunggu dulu. Apa dulu? Izin dong buka masker ya. Oh iya, kita buka masker ya, karena soalnya agak-agak engap sedikit dari tadi, soalnya udah mau buka tapi kayaknya takut. Iya, biar kelihatan wajah kakak yang glowing ini. Sebelumnya kita udah menggunakan protokol kesehatan. Iya ya, dong, cuci tangan ya Dek. Udah cuci muka, aman. udah semua. Cuci muka ya. Udah pakai hand sanitizer. Oke, lanjut berita pertama. Ada apa Tari? Tentang setelah menanti puluhan tahun lamanya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendatangi Desa Liang Melas Datas, Kabupaten Karo. Wow, puluhan tahun ya. Iya, berarti udah sekitar ya sampai kita tua lah pokoknya. Terus gimana? Oke, Presiden Jokowi tiba dengan menggunakan helikopter yang berangkat dari Bandara Lanut Suwondo, Polonia pada Jumat 4 Februari 2022. Setibanya di Desa Liang Melas Datas, Jokowi langsung menaiki mobil dinasnya yang juga telah menunggu kedatangannya. Saat turun di helikopternya, Jokowi beserta rombongan langsung meninggalkan lokasi pendaratan helikopter. Rombongan presiden langsung disambut sorakan oleh para warga yang telah lama menunggunya. Sorakan bukan sorakan, nggak ini kan dielu-elukan ya. Iya, sorakan Bapak Jokowi gitu. Kayak ya lagi kan? ketemu artis ya, jumpa fans ya, meet and greet. Oke, terus terdengar gemuruh suara teriak yang menyebutkan nama Presiden Jokowi berkali-kali. Pak Jokowi katanya kan. Lalu terdengar suara teriakan dukungan kepada Jokowi melalui alat pengeras suara. Adakah Pak Jokowi di hatimu? Nah, ini dia yang unik. Ini yang unik deh Tari. Ada gitu ya. Kan? Kenapa ada kayak ada aura-aura romantisme di situ? Iya ya? Kan? Adakah Pak Jokowi di hatimu? Pacarnya kemana? Dan ada lah, tapi kan sedikit aja. Soalnya anak kita kan di sini juga di hati, ya kan. Isi hati banyak ya. Banyak, apalagi makanan juga di sini. Oh ya Allah. Kalau dikasih kayaknya aduh sakit kali. Gini gitu. host kuliner itu ya. Betul. Ya. Isinya makanan ya. Lanjut, gimana lagi? Baru kata warga katanya di mana? Di sini, di mana? Ya kan? Di sini di mana enggak jelas. Aduh, baru tak lama terlihat mobil yang ditumpangi presiden dua periode itu muncul. Dengan spontan warga langsung menyambutnya dengan tepuk tangan. Hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi gitu. Itu saking antusiasnya warga loh, Dek. Iya benar. Di Karo ini kan kita tahu infrastrukturnya belum begitu baik ya, iya, jalan-jalanan berdebu segala macam. Banyak lubang juga kan. Iya, diharapkan dengan kedatangan Jokowi ini jadi kan warga gembira. Iya. Kenapa? Karena kalau ada orang nomor 1 datang, nggak akan mungkin tidak diselesaikan. Benar itu. Problem itu ya kan. Apalagi menunggunya udah puluhan tahun ya Kak. Akhirnya mungkin ini kunjungan balasan ya. Iya bener. Kunjungan balasan ya. Balasan. Iya benar lah. Karena kemarin ada warga dari Karo datang ke Istana Presiden dengan bawa 2 truk ya. 2 truk jeruk. Ya oleh-oleh lah sih sebenarnya kan, bahwasanya juga memberitahu, maksudnya mau ngasih tahu di Karo itu jalannya begini Pak, begitu Pak. Nah inilah momen tepat juga udah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Berarti Pak Jokowi nanti datang bawa truk aspal ya? Iya harusnya balasannya kan. Benar. Iya sama batu bata sama. Iya betul. Iya kan. Ide yang bagus itu. Aspal Pak Jokowi jangan lupa bawa aspal ke sana. Oke, dan kita langsung lihat videonya. Iya, lihat videonya langsung Kak. Antusiasme warga. Kita belum yang membuat rimon aja. Oh. Saya kan muter ke bambangnya deh. Oh lah. Ada jangan muter bagaimana? Wah kandidat
maju kali, jangan maju kali. Nah, Wow, itu deh Kak. seru ya. Iya, ada lempar-lemparan Kak. Lempar apa itu? Aduh, kita tanya aja Lempar langsung pantun bukan? ke ini, ke wartawannya langsung wartawannya. yang katanya ini dia menempuh perjalanan 1 jam ke dalam, jauh banget. Aduh. Jadi wartawannya agak Ternyata sedikit cukup lelah. jauh Jadi ya. maklum aja Tribuners ya di lokasinya juga signalnya kurang bagus, tapi kita usahakan yang terbaik. Ini kita sudah terhubung dengan wartawan kita Alfiansyah. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Abang. Selamat sore Kak Yuta, Iya. Kak Tari. Fian, boleh diceritakan bagaimana suasana ketika kedatangan Pak Jokowi ke daerah Karo tersebut? Ya, baik Kak Yuta, Kak Tari dan juga para tribuners di rumah. Ya, tadi pagi sekitar pukul 10 Pak Jokowi mendarat di sebuah lapangan di Desa Liang Melas. Kedatangan Pak Jokowi ini terkait beberapa waktu lalu ada warga dari desa ini mengantarkan jeruk dan mengadukan kondisi jalan di desa tersebut yang puluhan tahun sudah hancur dan tidak diperbaiki. Ya, kedatangannya ini tadi para rombongan, ada juga tadi Gubernur Sumatera Utara, Kapolda juga ada dan beberapa menteri. Setibanya langsung dia menuju kebun jeruk milik warga di sana. Ya, sesampainya di perkebunan jeruk itu dia sedikit berbincang-bincang dengan petani jeruk yang ada di sana dan juga sempat membeli jeruk di sana Kak, milik petani itu. Tadi juga di jalan Pak Presiden Jokowi ini sempat menyapa para warga yang udah antusias menunggu dia di pinggir jalan. Ia juga membagikan beberapa baju kepada warga dengan cara melemparkan dari jendela mobilnya Kak. Baik Kak. Oh begitu. Jadi Bang, apa respon masyarakat setelah kedatangan Pak Jokowi dan mendapatkan yang dapat baju tuh gimana Bang, reaksi warganya Bang? Ngomong baju apa sih yang Iya, dilempar? benar, ha-ha. Ya, baju yang dilempar Presiden Jokowi ini adalah baju hitam bertuliskan Jokowi dan gambarnya. Oh. Ya, respon warga di sana memang sangat senang karena baru pertama kalinya Jokowi menginjakkan kaki di desa tersebut untuk melihat kondisi jalan yang betul-betul hancur ke akses jalannya. Oke, Baik, Kak. Fian, setelah Pak Jokowi meninjau lokasinya secara langsung dan melihat secara faktanya seperti itu, apa yang nanti akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Tentang jalan ya Kak ya. Ya, jalan sendiri langsung diperbaiki sama kementerian dari pusat Kak. Saat ini tadi juga menteri tersebut berada di lokasi dan memang jalan tersebut akan diperbaiki sama Presiden Jokowi. Namun janji Jokowi sebelumnya setiba warga yang mengantarkan jeruk ini ke Istana Negara, ia berjanji akan ke Desa Liang Melas tersebut ketika jalan tersebut telah selesai dikerjakan. Namun belum selesai, Presiden tiba-tiba mengunjungi tempat tersebut. Warga pun sempat antara percaya dan tak percaya karena tidak pernahnya kepala negara berkunjung ke desa mereka, Kak. Fian, itu berarti Baik. proses pembangunan jalan sendiri sudah berjalan? Ya, untuk proses jalan sendiri yang kita lihat Kak,
prosesnya sudah mulai tahap pengerasan ya Kak, namun belum di aspal. Terlihat juga tadi beberapa alat berat juga sudah ada di sekitaran lokasi untuk perbaikan jalan. Prediksinya kapan tuh Vian? Penyelesaian? Ya tadi warga menyebutkan mulainya di aspal jalan kemungkinan bulan ini Kak, sudah mulai dikerjakan jalan tersebut. Oke, berarti Baik, Kak. prediksinya bulan ini final ya. Tapi Vian, ada pemandangan unik itu kita lihat masyarakatnya ada pakai baju adat ya. Iya, baju baru adat. Apakah mereka ada nari-nari? Iya, menyambut apakah ada datang kegiatannya? Jokowi atau gimana, Bang? Ya tadi menurut keterangan warga, katanya waktu helikopter presiden ini mendarat, presiden langsung disambut tarian-tarian oleh warga sekitar untuk menyambut kedatangannya ke desa mereka Kak. Oh begitu. Oke ya, berita baik ya tentunya ya, benar. bagi warga desa Liang Melas, bahwasanya belum selesai pun tahap pembangunannya. Benar. Terkejut juga dikunjungi kepala negara ya, biar cepat selesai juga itu deh. Selain itu Bapak Jokowi ada kemana lagi Bang? Agendanya Bang, selain ke sini Bang? Ya setelah itu mereka berangkat sekitar Pak Jokowi dan rombongan sekitar satu jam nggak berada di desa, lalu berangkat lagi menuju Kabupaten Langkat Kak, informasinya Kak. Oh begitu. Kalau Baik, ke Kak. Kabupaten Langkat agendanya apa nih? Agendanya yang kita dapat itu informasinya adalah peresmian jalan tol Kak yang ada di sana. Oke, berarti tentang jalan semua ya Tentang Bapak Jokowi ya. infrastruktur deh. Oke. Terima kasih Vian atas informasinya. Kita tunggu lagi informasi lanjutannya mengenai activity dari Pak Jokowi ini ya. Hati-hati di jalan ya Bang. Ya, selamat sore Baik Vian. Kak, mari Kak Yuti, Kak Yuta, selamat sore. Selamat sore. Dek, kalau fans Pak Jokowi dapat baju tulisannya Jokowi sama gambar Pak Jokowi, seneng lah pasti. Iya, aku aja pun kok dikasih dilempar Senang. baju senang kali langsung pakai nanti nanya brand apa nih? Ya enggak lah, kalau namanya dikasih presiden ya kan, langsung nggak pajang lah di Iya. kamar itu. Ini dari presiden nih gitu. Apalagi kemarin ada berita juga deh, ada pemuda yang punya lukisan Pak Jokowi dan akhirnya berhasil mendapatkan tanda tangan. Pak keren Jokowi lah. langsung dipanggil. Padahal dia katanya ya sudah lama dia kalau ada rombongan presiden misalnya kan ke daerah itu, jadi dia selalu tapi nggak pernah ketemu. Nah, gitu. nasib beruntung, nasib baiknya Iya. dipanggil. Kak, tapi kalau aku tadi minta lempar sepeda sama Pak Jokowi. Kebayang nggak sih ya kalau Pak Jokowi jangan deh. Dari mobil ngelempar sepeda ya Dek, kan. Pak Jokowi itu kalau ngasih sepeda, kalau dia sudah ngasih pertanyaan. Oh, teka-teki ya. Sebutkan lima nama Macam. ikan gitu ya kan. Oh gitu. Oh iya juga. kan? Atau sebutkan 5 infrastruktur yang sudah saya resmikan. Oh iya, katanya di mana kan. aja katanya. Aku Kan nggak- Bapak infrastruktur, jadi Oh harus iya, benar ya. betul-betul memantau. Ya nggak jauh-jauh lah dek. Kita lihat aja yang di Jalan Bluetooth ini dek. Ada kan yang lama itu, kalau nggak didatangi pejabat, yang kalau nggak didatangi itu wali kota Medan. didatangin sama menantunya ya. Iya, wali kota Medan Bang Bobs nggak istilahnya lama selesai lah gitu ya. Iya. Jadi kan perhatian juga nih buat dinas-dinas atau yang megang proyeknya lah ya. Jangan Pak, tunggu sampai jalan-jalan lah Pak ke karya wisata. Lama kali selesainya Pak. Oh iya, curhat ya. Kalau udah datangi sama Pak Wali Kota loh, tapi nggak siap-siap juga sampai Oh berarti sekarang. suruh minta tolong Pak Wali Kota datang lagi biasanya. Iya benar, kalau nggak langsung aja Pak Jokowi yang datang sana kan. Pulang nggak ke sana. Waduh Karya Iya, Jaya kan? ya. Lagi viral nih Karya Jaya. Oke lah, semoga itu ya pembangunan di Tanah Karo cepat selesai lah Iya, ya. benar, ha. Karena kalau transportasi bagus deh, mudah-mudahan apa namanya ya? Ekonomi bisa Iya. tumbuh kembali, perdagangan bisa baik kembali. Betul. Gitu sih. Nah, itu tadi berita pertama kita, Adik Tari. Nah, kita akan Lanjut ke ke berita kedua Kak, lagi-lagi tentang mama-mama dan anaknya. iya, drama keluarga ya. Iya, udah kayak sinetron Indosiar ya kan. Iya. Tapi kan deh, ini adalah perkembangannya bahwasanya kalau tadi yang lihat breaking news ya, bahwasanya ibu Emma ini dia itu kesalnya sama satu sosok besannya. Oh, mama gitu. mama dari si Mak mertuanya. mama mertua anaknya lah ya, Oh, si gitu. Alexi Iya. mama dari Alexi Burian ini. Bahwasanya tidak pernah datang ke rumah karena menurut adat Batak datanglah mereka ke rumah dulu kalaupun gak ada bapaknya karena mama kandungnya ada Iya. gitulah kan.
Istilahnya Itu kekesalannya. istilahnya melamar lah ya. Iya. Dari berita-berita yang sudah terekspos di mana saja ya, nggak hanya di Tribun Medan saja, di platform lain pun banyak Iya, ya, Dek. benar. Banyak menimbulkan hujatan-hujatan sama Yanti Renggolan. Nah, kita sih sebenarnya Iya. miris juga ya, kasihan juga ya. Tapi inilah ya, walaupun begitu, ibunya tetap bilang dia bukan anak durhaka kok. Iya, itulah namanya kasih sayang seorang ibu ya kepada Sepanjang anaknya jalan ya kan. Katanya walau dilarang memeluk, dia tetap doakan si Benar. Yanti ini hidup bahagia ya, walaupun sempat terlontar katanya sumpah-sumpah ya, namanya Iya, dalam sumpah keadaan serapah ya, kan dalam lagi keadaan emosi kali. emosi iya bisa aja terjadi gitu kan ya. Iya, benar. Makanya apa sih lagi katanya ini deh, aduh. Nah, ini dia tetap mendoakan anaknya untuk hidup bahagia katanya, walaupun saat itu pasti pernikahan si Yanti yang di Iya. HKBP Tanjung Mulia 29 Januari lalu dia tidak diikut sertakan lah ya. Oh, berarti nggak datang ya? Iya, nggak, ya datang kan waktu pemberkatan, cuman istilahnya tidak diikut sertakan deh. Oh, jadi Tidak- seperti tamu aja. tamu pun enggak, diundang pun enggak gitu. Oh, Makanya dia iya. dicap kayak anak durhaka. Tapi itu tadi ibunya bilang sudahlah, cukup menghujatnya, tidak usah menghujat anaknya lagi. Itu pun dulu pun Yanti baiknya mungkin ya, ya nggak tahu ya, ada Mungkin ya, pressure karena, ya gitu benar, kan. ada mungkin ada omong-omongan di sama si Yanti ini lah ya kan. Karena Ibu Emma ini juga bilang dia pun, si Yanti ini dulu anaknya patuh dan baiknya. Jadi kalaupun sekarang perbuatannya seperti itu ya mungkin juga karena Yanti juga ya namanya, Dek, kalau mau merit kan biasanya stres ya. Iyalah benar. Ah. Capek kan ngurus ini itu segala macem. Ya makanya mungkin, stres kan, masalah ya macam-macam lah ya, biaya lah. Iya benar, tapi alangkah lebih baiknya si Yanti ini kalau lagi stres kayak gitu cerita ke mamanya, curhat, Iya. "Ma, ini kayak mana, Ma?" Ini pasti kan bisa lebih ringan ya. Iya sih, Bebannya. makanya kita sih tidak memihak ke siapa ya. Kita Iya, benar. pikir dua-dua ini harus dipertemukan Iya, dan benar. untuk dapat jalan keluar, karena si ibunya kayaknya menurut aku sudah Sudah ikhlas ya? iya sudah, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi dan dia malah mendoakan anaknya untuk bahagia lah. Mungkin Oh, dia gitu. tariklah sumpahnya, karena Yanti pernah bilang ibunya pernah menyumpahi dia tidak bahagia. Oh, Gitu, tapi ibunya bilang udahlah, hentikan hujatan, anaknya mudah-mudahan bahagia gitulah. Dan kita ada videonya ini mengenai berita ini, kita saksikan langsung, kita tunjukkan ke Tribuners ya, Dek ya. Hormat akan orang tua, ya itu yang menjadi harapan saya, agar dia pun kelak boleh menjadi orang tua yang seutuhnya buat anak-anak dia. Ini Bu, sempat juga beredar terkait dengan disumpahi dia tidak memiliki anak, itu gimana responnya? Oh, maaf ya, kayaknya saya nggak tipe orang yang menyumpahi, jangankan anak saya ya, orang lain pun saya tidak pernah menyumpahi, jangankan anak saya, apalagi anak saya. Saya udah bilang dari tadi bahwasannya anak saya adalah orang yang patuh, orang yang baik, orang yang mengenali saya sebagai orang tuanya, bahwasannya adalah saya pun orang yang menyayangi anak-anak saya. Mungkin kalau saya tidak menyayangi mereka, jauh sebelum kami berpisah dengan bapaknya, mungkin saya sudah meninggalkan mereka. Tapi karena saya adalah merasa orang tua yang bertanggung jawab, karena saya lihat tanggung jawab di bapak itu tidak ada. Jadi saya ambil peran, saya menjadi bapak, saya menjadi ibu bagi mereka. Dan semua itu saya lakukan. Bahkan saya sampai bekerja keras, apapun saya lakukan demi memperjuangkan dan menyekolahkan anak-anakku. Nah, terkait kekeseluruhan ini Bu, dari netizen juga banyak yang bersuara bahwa Yanti ini sebagai anak yang kurang ajar, anak yang durhaka terhadap orang tua. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada publik terkait hal itu, Bu? Ya, sebenarnya itu tidak benar. Anakku tidak durhaka dan dia adalah anak yang sangat baik bagi kami. Dan saya juga melihat di teman-teman dia, baik di gereja, baik di tetangga kami, dia adalah orang yang bergaul, orang yang sangat ramah, sopan, santun, punya etika. Dan itu tidak ada di karakter dia. Kalau kata orang sih ya, banyak netizen, mungkin netizen masih melihat separuh daripada saat tingkah dia waktu di gereja, yang merasa saya tidak kasih pegang peluk dia. Mungkin hanya itu yang diambil orang, sehingga para netizen boleh mengatakan bahwasanya anak saya durhaka. Tetapi untuk seutuhnya dia adalah anak yang baik, anak yang sopan kepada saya. Saya juga heran kenapa ada perkataan-perkataan yang senantiasa memburukkan dan memojokkan saya. Saya juga nggak tahu kenapa
perkataan. Nah, itu dia tadi Kak. Penjelasannya dari Ibu Emma, Ibu ya. Emma. Bahwasanya udahlah stop lah hujatan ya. Iya benar. Kepada anaknya. Lagian ini sebenarnya kan Dek drama, bukan drama, permasalahan keluarga. Kok bisa Kenapa ya jadi selesaikan di iya, situ aja lah ya. Jangan jadi santapan Media. publik Nah, gitu ya benar. kan. Karena istilahnya orang bisa berasumsi macam-macam kan. Nanti Iya, takut benar. kena mental loh. Ini jadinya seluruh Indonesia jadi tahu kan Membicarakan, seperti iya. kayak gini. Jadi kena mental kasihan kan. Nah, harusnya sih segera diselesaikan biar tidak berlarut-larut dan Benar. masalahnya melebar. Oke, kita terhubung ke wartawan kita ya, wartawan drama ini ya kayaknya. Ya. Iya, wartawan sinetron Iya, Indosiar. go class wisely. Ya, selamat sore Kak Yuta dan Kak Tari. Halo, Selamat sore, Goklas. Oke, boleh diceritakan Goklas ini gimana respon dari Ibu Emma bahwasanya atas hujatan-hujatan netizen kepada anaknya? Benar. Ya, setelah kasus ini bergulir ya terkait dengan pernikahan Yanti Nainggolan bersama dengan Alex Siburian yang ricuh pada tanggal 29 Januari 2022 pada waktu lalu di APBP Tanjung Mulia. Pada akhirnya kita dari Tribun Medan juga pada akhirnya bisa mewawancara dari pihak ibu dari Yanti Nainggolan sendiri yang bernama Emma Sitorus. Nah, sebelumnya memang banyak anggapan bahwa dari versi cerita Yanti Nainggolan mengatakan bahwa persoalan ini berangkat dari keinginan dari sang ibu ataupun Emma Sitorus yang ingin menjadikan wali dari Yanti Nainggolan itu dari marga Simanjuntak Suami yang merupakan adalah ayah tiri dari Yanti tersebut. Nah, padahal secara adat itu tidak diperkenankan karena tetap yang menjadi wali dari Yanti Nainggolan adalah marga Nainggolan, meskipun ayah Yanti yang kini sudah tiada, ayah pertamanya, ayah kandungnya, artinya itu yang harus mewakili dia adalah dari marga Nainggolan, setidaknya dari bapak udahnya seperti itu, ataupun dari adik ataupun abang kandung dari ayah pertamanya. Nah, adapun sedangkan versi dari Emma Sitorus rupanya berbeda. Versi dari Emma Sitorus bahwa persoalan ini berangkat dari tidak bertemunya antara ibu dari Alex Siburian, yang dimana sebenarnya Alex Siburian ini kan ayahnya marga Silitonga. Nah, ayah ini juga sudah meninggal dunia, artinya yang mewakili dia juga pasti dari ibunya juga dan dari marga Silitonga. Nah, ibunya yang merupakan marga yang dari Siburian ini, ibu dari Alex Siburian ini itu tidak mempertemukan, tidak berjumpa terlebih dahulu dengan Emma Sitorus, namun langsung berjumpa dengan dari pihak Nainggolan. Nah, di sini yang menurut Emma Sitorus ini seperti dia sebagai ibu kandung ditangtangi dalam proses adat menuju pernikahan. Nah, ini yang menjadi persoalan di mana dari awal sampai akhir sampai sekarang pun sebenarnya Emma Sitorus tidak pernah berjumpa dengan ibu dari Alex Siburian, sehingga kekisruhan ini terus berlangsung. Seperti itu Kak Tari dan Kak Yuta. Oke Bang, jadi sekarang apa tanggapan dari ibunya Alex Siburian ini Bang setelah terjadinya Setelah keluar konflik ini, statement Bang? dari Ibu Emma ini. Iya, benar. Nah, memang kan yang menjadi pertanyaan dari Ibu Emma Sitorus yang paling penting adalah kenapa sih ibu dari Alex Siburian ini tidak pernah berkunjunglah ke rumahnya ataupun berkomunikasi terkait dengan pernikahan anak kandungnya tersebut, yakni Yanti Nainggolan. Nah, sampai sekarang pertanyaan itu pun coba kita konfirmasi sebenarnya dari pihak Yanti juga dari pihak pendeta terkait hal tersebut. Namun pihak dari Yanti Nainggolan beserta keluarganya dari Alex Siburian itu sekarang sedang dalam perjalanan dari Sibolga menuju Kota Medan, nanti nyampe jam 10 malam. Dan rencananya besok pagi akan mengundang Tribun Medan juga untuk melakukan wawancara eksklusif terkait dengan hal tersebut. Apa tanggapan dari pihak keluarga Siburian atas pernyataan dari Emma Sitorus yang merupakan ibu dari Yanti Nainggolan. Seperti itu
Kak Yuta dan Kak Tari. Keren ya, eksklusif lagi nih dengan Berarti yang Ibunda Alex. ditunggu-tunggu nih ya Bang ya. Besok ya. Wawancara eksklusifnya. Tapi Goklas, kita tahu ya dari video klarifikasinya Yanti Nenggolan bahwasanya dia bilang bahwasanya Yanti ini disumpahi Iya, sama ibunya. benar. Sementara tadi kita dengar sendiri Ibu Emma bilang dia Nggak tidak ada. menyumpahi. Heeh. Jangankan anaknya, orang lain aja dia tidak menyumpahi. Ini bagaimana polemik yang dua ini? Mana yang benar nih? Nah itu yang sebenarnya masih yang masih menjadi bias ya. Tapi kalau dari pihak Yanti sendiri bermaksud mengatakan dari pihak keluarga ibunya, bukan langsung dari ibunya sendiri yang menyumpahi dia tidak memiliki anak, semacam tulang kandung ataupun dari marga Sitorus lainnya lah, dari keluarga ibunya itu maksudnya. Nah sedangkan Yanti Nenggolan sendiri sebenarnya membantah bahwa dia menyumpahi anaknya tersebut sampai tidak memiliki anak. Dia itu tidak benar, karena dia bahkan menginginkan anaknya tersebut dapat memiliki anak kemudian hari atas pernikahan tersebut dan dapat menjadi ibu yang baik, seperti itu. Oh, begitu. Oke, kalau dari video yang wawancara eksklusif kita dengan Ibu Emma Sitorus ini, ada nggak tanggapan dari Yantinya sendiri? Berhasil dikonfirmasi nggak, Goklas? Itu dia masih dalam perjalanan dari Spolga dan besok mereka akan memberikan sama respon keluarganya ya? terkait dengan Emma terkait dengan pernyataan ibu kandungnya sendiri. Nah sebenarnya kan Emma ini bukan hanya menyasar pada ibu kandung dari Alex Siburian, tapi juga menyasar pada pendeta yang pada saat itu melakukan pemberkatan. Karena seharusnya menurut dia ya, idealnya ketika ibu kandung dari mempelai wanita tersebut masih belum sepakat ataupun masih ada percecokan, bahkan ketika Emma Sitorus itu datang ke gereja KBP lalu ada keributan, seharusnya pihak pendeta dengan bijak memediasi terlebih dahulu baru melakukan pemberkatan, artinya mempertemukan terlebih dahulu kedua belah pihak. Begitu, karena ini kan buntutnya agak panjang seperti itu. Padahal permintaan Ibu Emma ini sangat sederhana, yakni bertemu dengan anaknya yang sejak bulan 11 putus komunikasi dan tidak pernah dapat dijumpai gitu, meskipun mereka sudah berusaha sampai ke rumah dari Alex Siburian itu tidak dapat ditemui. Sehingga, dan yang kedua adalah persoalan dari Ibu Alex Siburian yang tak pernah menjumpainya, seperti itu. Oke, Goklas, tapi ini kan terkait hujatan yang hujatan netizen ya, kan kena mental nih Yanti Nenggolan. Ada nggak tekanan dari keluarga Nenggolan kepada Ibu Emma Sitorus bahwa saya penyebabnya itu kan Ibu Emma yang karena membuat kisruh? Ada nggak tekanan-tekanan dari keluarga Nenggolan bahwasanya si Yanti ini kena hujat gara-gara Ibu Emma ini gitu? Kita belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut ya. Tapi yang menjadi versi dari Ibu Emma Sitorus begini, ayah dari Yanti, ayah kandungnya dahulu itu yang marga Nenggolan ini, itu kan sempat ricuh dengan dirinya. Persoalan keluarga di mana ayah kandungnya ini rupanya ada wanita lain, seperti itu, makanya mereka pisah. Habis itu di dalam pisah tersebut pun anak-anaknya ini sempat tidak dipedulikan oleh pihak dari keluarga Nenggolan, seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika ibu dari Alex Siburian langsung melangkahi, artinya dalam proses pernikahan ini tidak memberitahukan ibu kandungnya dan langsung memberitahukan pihak Nenggolan, kan ibunya ini merasa pihak Nenggolan selama ini ketika ayahnya meninggal pun tidak pernah memperhatikan anaknya. Kenapa di saat ingin membicarakan soal mahar wanita, anaknya ini mahar Yanti itu justru berada di depan, seperti itu. Jadi dia merasa kok seperti ini gitu. Sayangkan sekali ya, seperti itu ya. Bang, apakah nanti waktu sudah sampainya di Medan, Yanti apakah mau ketemu dengan ibunya untuk menyelesaikan masalah ini, Bang? Itu belum tahu, belum ada informasi terkait hal itu. Tapi Emma sendiri sih, ini kan Ibu Yanti bersama dengan pendeta dan keluarganya itu kan sempat diisukan ingin membuat laporan ya ke polisi terkait apa yang dilakukan oleh Emma ataupun ibu kandungnya tersebut. Namun respon dari Emma sebenarnya, jika memang ingin dilaporkan ya saya berserah saja, saya akan tetap ikuti aturan hukum yang ada. Sementara dari pihak pendeta mengatakan sampai saat ini mereka masih menunggu dari pihak Yanti untuk sampai ke Medan dan berunding terkait hal tersebut.
Oke, baik. Oke, Goklas, terima kasih Terima kasih Bang informasinya. Goklas. Kita tunggu wawancara eksklusifnya besok ya. Iya benar. Oke, terima kasih Kak Yuta dan Kak Tari. Ya, Selamat sore. Sore. Nah, itu tadi Dek. Waduh, kisruhnya ya permasalahan Iya. rumah tangga ya. Karena- kayak sinetron ya. Iya, netizen jadinya. juga adalah sebagian terbelah dua Dek. Mm-mm. Ada sebagian yang menghujat anaknya Iya. karena dia nggak anak durhaka. Ada yang sebagian juga menghujat ibunya, tapi nggak Iya, banyak sih, benar. sedikit. Jadi macam pro dan kontra lah ya. Iya, karena mungkin dianggap menghujat ibunya karena istilahnya beredar kan, Iya. istilahnya informasi-informasi bahwasanya permasalahan sinamot itu. Nah, perkara duit ya iya, ceritanya. tapi kita ini ya. belum tahu nih ya permasalahan aslinya kenapa. Artinya karena belum sama-sama duduk. Iya, belum jelas. Makanya kok bisa dipertemukan ya. Iya, harusnya ya. Apalagi janganlah maunya sampai ke ranah hukum. Benar. Ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi Kekeluargaan nggak enak saja. jadinya ya. Apalagi bawa-bawa pendeta segala macam kan. benar, ha-ha. Jangan sampai pokoknya jangan sampai ke ranah hukum ya. Benar. Bisa diselesaikan baik-baik. Mm-mm. Oke, itu tadi berita kedua kita, Dek. Waduh. Kita lanjut langsung ke berita ketiga. Oke, langsung ke berita ketiga ini. Waduh, ini serem juga nih, Dek. Tentang apa tuh? Kak? Karena uang juga ini. Ada duit lagi. Iya, uang korupsi pajak bumi dan bangunan 0,5 miliar lebih Banyak ya. diterima oleh Bupati. ex Bupati Labura. Ex Bupati Labura. Dan yang akhirnya divonis 16 bulan bui. Sikit kali 16 bulan. Makanya 0,5 miliar loh ya. Entah awak macam yang ini aja, mencuri apa ayam ya? Iya, Sampai entah berapa tahun? nenek mencuri kayu ranting. Hah. Adalah itu ya ininya ya kan. Betul. Mencuri Jadi- coklat mencuri coklat ya. 2 tahun. Apa coklat pohon? Oh iya, apa pohon buah coklat itu iya untuk makan ya. Ah. Waduh, kadang-kadang bingung juga nih mengenai hukumnya. Tapi kita nggak tahu ya. Kita lihat kan hakim akan menentukan kan berdasarkan Iya, dakwaan ya. Dan ini informasinya bahwasanya ikut menikmati uang pemungutan pajak bumi bangunan dari sektor perkebunan terpidana korupsi Haji Harudin Syah alias Haji Buyung, dikenal dengan nama Haji Buyung ya, divonis 1 tahun 4 bulan, 16 bulan tadi ya. Di Pengadilan Negeri Medan hari ini ya, Dek, Jumat udah putus ya kan. Majelis Hakim menilai mantan Bupati Labuan Batu Utara periode 2010-2015 tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, Dek, nggak Wow, sendiri. Banyak rame-rame ini. ya. Dakwaannya pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Terus dendanya tahu berapa? Cuma 50 juta. Sikit kali. Subsidi 3 bulan kurungan ya. Waduh. Iya. Dengan 500 Kayaknya nggak adil deh miliar ini. tadi ya kan. Heeh. Dan majelis hakim dalam amarnya menuturkan adapun yang memberatkan adalah perbuatan Haji Buyung itu tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ya iyalah kan dia pelaku korupsinya. Aku sangka siapa ini? Dia ini bersikap sopan, makanya jadi Biasanya gitu kan? Iya kan, bersikap Tapi sopan. memang iya, yang hal yang meringankannya itu karena ini terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa benar. iya, tapi dan terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara 596 juta aja. Sedikit kali. Ya, kayak mana ya? Tapi kalau pasal-pasalnya nanti kita tanya wartawan ya, Iya. agak banyak ini Kayak ya. sama Kak Gita aja ya. Iya, Aku bingung kalau masalah pasal. Iya, tapi Dek, yang paling aneh lah kalau aku bilang ya. Jadi setelah dibacakan lah pasal sekian, denda sekian gitu sama hakim kan. Haji Buyung bilang, tahu nggak apa? Apa? Pikir-pikir dulu yang mulia. Wih, Kok berani kali Bapak yang ngomong kayak gitu ke ini ya? ke hakim ya? majelis hakim loh yang ngomong. Aduh. Maksudnya mungkin gini. Yakin 1 tahun 6 bulan nggak mau Oh, dia ditambahin. maunya 10 tahun. Oh, dia Pak Hakim. iya biar adil. Mana tahu kan Iya, kita nggak ngerti ya kan. Kan dakwaan JPU juga banyak Iya, lah dalam. pikir-pikir dulu yang mulia 10 tahun aja. Yakin 1 tahun 6 bulan. Iya. Ya udahlah. Padahal saya mau 10 tahun kata gitu kan. Jangan dong ya. Karena sedikit dengar cerita si kakak ya, Haji Buyung ini cukup terkenal baik di wilayah Labura sih. Jadi tapi itu tidak dibenarkan ya, tindakan korupsi itu tidak dibenarkan. benar. Kebaikan Haji Buyung ini bagus, banyaklah Kak, kebaikannya. semua juga baik, yang itu juga kita tengok baik, yang dia apa dilangkat itu, Oh iya, pas iya. itu kan. Oh iya, rupanya perbudakan modern rupanya, ya. Ih, aduh, serem. Tapi ngeri memang deh. adalah sisi baik, ada sisi jahatnya orang pasti Iya, ada. benar. Dan sementara itu ya, Dek, dalam dakwaan JPU dari Kejati Sumut Henry Adison Sipahutar menyebutkan bahwa dalam 3 tahun anggaran berturut-turut, Dek, Pemkab Labura menerima dana pemungutan PBB dari sektor perkebunan 2,5 miliar. Wow.
Banyak Dan ya. kemudian disalahgunakan lah ya Haji Buyung bersama beberapa stafnya. Banyak ya. Siapa aja nih stafnya ya? Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Iya. Makadisnya ya pada Kabupaten Labura tahun anggaran 2014 dan 2015. Armada Pangaloan Kabit Pendapatan dinas itu, tapi sudah divonis bersalah nih Pak Armada Pangaloan ini, yang perannya menyusun pembagian biaya pemungutan PBB ke sektor perkebunan tahun anggaran 2013 ya kan. Waduh, bersama-sama ya, iyalah sama kadisnya sekalian ya Dek. Udah ya apa ya, udah istilahnya udah jadilah tuh korupsi ya Iya, kan. benar. Kalau satu orang aja mau korupsi yang lainnya menolak, Ya, kayaknya nggak ngikut lah, jadi gitu ya benar. kan. Tapi komposisinya ini katanya ada deh, bupati itu dapat 30% dari total biaya pemungutan. Oh, banyak Wakil ya. bupati pun dapat deh. Dapat 50%. Terus sekda juga dapat 5%. Nah, dinasnya itulah yang 50%. Yang paling banyak ya. Kadisnya, Mungkin iya. itu bagi-bagi lagi kali yang 50% tuh enggak. Biasa sih emang gitu sih ya. Iya kan, Ya rame-rame. ke bawah lah ya kan. Dan macam-macam deh, banyak sekali nih, berapa persen tahun anggaran 2000. Jadi berapa orang lah yang ditangkap ini? Masa cuma Haji Buyungnya tapi rame-rame? Iya, tapi kadisnya nggak tahu ini prosesnya sampai di mana. Kita tanya Iya langsung. benar, kita tanya langsung kita lihat aja. videonya dulu video kali ya. Video dulu Bapak. Tolong diputar Silakan. langsung Pak. Nah itu deh Kak. Pak Hakim sedang bacakan vonis yang hanya 1 tahun 1 tahun lebih lah ya. 16 bulan ya. Kok Terakhir 16 bulan? 1 tahun 1 tahun berapa bulan? Iya 16 bulan deh. Oh iya, 1 16 tahun bulan. 4 bulan. Jadi 16 makanya bulan ya? Iya, Haji Buyung cuma bilang pikir-pikir dulu yang mulia. Dia maunya 10 bulan. Nggak sih. 10 tahun. 10 tahun. Harusnya Oke, sih. Ya. Oke, kita lanjut langsung aja. tersambung dengan wartawan kita, Gita, yang tadi sudah menyaksikan ya pembacaan vonis kepada Haji Buyung. Selamat sore Kak Gita. Sore Gita. Sore Kak Yuta dan Kak Tari di studio. Nah, Gita, gimana permasalahan tentang vonis Haji Buyung ini, bisa diceritakan ke kita? Ya, tadi baru saja dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan vonis terhadap mantan Bupati Labura Haji Kairunisa atau akrab disapa Haji Buyung
di mana majelis hakim memvonis Haji Buyung dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, denda 50 juta. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa Buyung ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 tentang undang-undang tidak pidana korupsi. Demikian Kak Tari. Oh begitu. Jadi Kak, selain Haji Buyung, siapa lagi nih Kak yang dipidanakan? Ini ada wakil bupati mendapatkan 15%, sekda, apakah sudah ada informasinya Kak? Proses hukumnya. Ya, proses hukumnya. Karena kan kita ini kan diinformasikan bahwasanya sampai bupati itu mengeluarkan SK ya untuk Iya. pembagian insentif katanya ya, bahwasanya ya atas pemungutan PBB itu kan yang menerima itu tidak hanya bupati tapi wakil bupati, sekda juga, terus dinas juga. Itu bagaimana yang lainnya, apakah diperiksa juga dan sampai mana prosesnya? Kalau terkait perkara ini memang salah satu Kadis BPKAD, mantan Kadis BPKAD Labura sudah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan tahun lalu dan sudah divonis pidana penjara selama 1 tahun. Namun saat ini Kadis tersebut masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Memang dalam amar majelis hakim tadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memvonis Haji Khairuddin Syah ini dengan pidana penjara 16 bulan. Salah satunya karena terdakwa Buyung ini sudah mengembalikan kerugian keuangan negara yang diterimanya dari PBB sektor perkebunan itu kurang lebih sebanyak 596 juta. Jadi dia sudah mengembalikan semua kerugian keuangan negara itu. Selain itu di persidangan selama ini ada beberapa saksi yang sudah dihadirkan, termasuk ada sekitar kurang lebih 10 staf BPKAD Labura yang turut menerima PBB sektor perkebunan ini. Mereka mengaku semuanya sudah mengembalikan uang tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oke. Begitu. Lalu kita ini kan banyak nih SK-SK yang diterbitkan oleh bupati ya. Artinya apakah itu menjadi suatu hal yang yang akhirnya jadinya meringankan? Bahwasanya itu tadi hitungannya apa ya, insentif gitu jadinya kan? Apa hal yang meringan? Maksudnya kalau untuk korupsi yang segitu banyak, kenapa 16 bulan? Iya, apa hanya hal-hal 16 lain yang bulan. meringankannya selain kesopanan Ya, tadi? selain mungkin? bersikap sopan Kak, apa yang lainnya gitu? Memang dalam amar majelis hakim tadi ada beberapa hal yang meringankan. Yang pertama itu memang seperti yang saya bilang tadi, dia sudah mengembalikan kerugian keuangan negara. Oke. Yang kedua itu terdakwa ini memang bersikap sopan dan berterus terang di pengadilan, sehingga selama proses pemeriksaan di pengadilan dia tidak menyulitkan jaksa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. Dan dia pun memang mengakui telah menerima uang PBB sektor perkebunan tersebut. Meski demikian, terdakwa Haji Buyung mengaku kalau ia tidak mengetahui bahwa SK pembagian PBB sektor perkebunan itu ternyata menyalahi aturan dari kementerian. Oh gitu. Demikian, Kak. Jadi kita SK-nya itu istilah pengusulan SK-nya itu bagaimana? Kenapa kok jadi Haji Buyung itu tidak tahu bahwa saya itu menyalahi aturan? Karena kan ketika Iya, pembagian benar. SK harusnya itu haknya dia dong, dan kenapa Iya. dikembalikan gitu? Memang dalam penyusunan SK ini diajukan oleh Kadis BPKAD. Setelah semuanya rampung itu Haji Buyung ini hanya bertugas menandatangani karena Kadis, yang menyusun jumlah-jumlah uang berapa persen yang berhak diterima bupati, wakil bupati maupun staf-staf yang lainnya itu disusun oleh Kadis BPKAD sendiri, sehingga Haji Buyung ini hanya bertugas menandatangani. Begitu di persidangan juga dia mengaku kalau ini kan sudah berjalan selama 3 tahun. Kenapa baru sekarang SK ini kemudian dipermasalahkan sehingga dia pun naik ke pengadilan begitu. Ini kan sudah berjalan sejak 2013 sampai 2015, sehingga itu juga jadi alasan majelis hakim memberikan vonis 1 tahun 4 bulan penjara kepada terdakwa. Oke. Kita tapi diketahui sebelumnya bahwasanya Haji Buyung ini kan pada April 2021 lalu itu sudah divonis terpidana 1,5 tahun penjara ya, benar. di Pengadilan Tipikor Medan karena memberikan suap. Itu bagaimana nanti dengan tambahan vonis yang sekarang ini? Kalau yang kemarin itu ada kasus yang berbeda. Tahun lalu memang Khairuddin Syah ini divonis pidana penjara oleh majelis hakim karena terbukti memberikan suap kepada salah satu staf kementerian Kemenkeu. untuk memuluskan
anggaran pembangunan rumah sakit Ayakanopan yang ada di Labura. Jadi dia itu terbukti memberikan suap sehingga divonis pidana penjara. Untuk itu sendiri udah berkekuatan hukum tetap. Jadi saat ini Haji Buyung sudah menjalani vonis tersebut. Kalau untuk yang ini tadi kan dia masih menyatakan pikir-pikir. Jadi majelis hakim memberikan waktu selama kurang lebih 7 hari kepada Haji Buyung, apakah nanti akan terima ataupun melakukan banding atas putusan itu. Ataukah dilanjutkan ke Iya, Mahkamah benar. Agung ya kan, Benar. naik banding. Oke, Oke. terima kasih atas Gita. informasinya. Selamat bertugas Terima kasih. kembali. Selamat sore. Waduh Dek, dari kasus sebelumnya aja itu dari vonisnya kan jatuh April tuh. Kalau di vonis 1,5 tahun kira-kira berarti bulan 4 tambah 6 Iya. bulan 10 tahun 2022 harusnya habis. Iya, rupanya ini tambah lagi ya. Rupanya ini kan lagi menjalani. Rupanya ini juga yang 16 bulan ini juga istilahnya memang sih dikasih waktu berpikir oleh majelis hakim selama 7 hari apakah mau mengajukan banding atau menerima. Iya kan, atau Tapi kayaknya nggak adil lah, cuma satu segitu 16 bulan. 16 bulan ya. Kecil kali ya. Miliar. Dengan Ya, tapi berapa miliar. itu tadi ya mungkin karena tadi kan poin-poin yang menyebabkan keringanan hukumnya tadi Karena bersikap sopan. bersikap sopan. Berarti kita harus bersikap sopan aja, Tribunal. Jangan dong, Dek. Iya. Tunggu. Yang pertama jangan korupsi dulu. Kalau bersikap sopan kemana aja? Kak, kalau Kapanpun. kita apa yang mau dikorupsiin? Oh iya, waktu. Oh, kan waktu. Oh iya, jangan-jangan nanti kita juga di ini Kak, di SP kan Di gara-gara audit ini. masalah Di audit. waktu. Heeh. Jangan ya. Pokoknya ya jadi pelajaran nih ya buat para pejabat-pejabat tinggi ya. Iya. Bahwasanya kalau ada kekuasaan janganlah disalahgunakan. Mentang-mentang bisa bikin SK terus mau tanda tangan terus semua dijadikan insentif lah atau apalah. Berarti Kak aku harus hati-hati buat SK. Hati-hati. Oh, dia bisa buat SK kan? Nanti diaudit loh. Kepentingannya apa? Kepentingannya. Apalagi SK insentif deh. Hati-hati iya kan? deh. Aduh, sering kali. Tapi biasanya sih yang bertanggung jawab itu pembuat SK dan penanda tangan. Iya, berarti bos Iin nanti hati-hati bos. Dapat pesan dari Nanti sekretnya. diaudit. Jadi ya kan yang membuat SK dinas, yang tanda tangan Pak ex bupatinya Iya, ya benar. ya semualah ikut ya. Berarti ininya otak pelakunya si dinas inilah. Sebenarnya kalau kita olah-olah sok-sok jadi majelis hakim ya, sok-sok jadi detektif Iya gitu ya. kan? Bisa sih ya. Iya. Karena kan cuma menandatangani, tapi Pak, kalau Bapak menandatangani harus dibaca Harusnya dulu. dibaca dulu. Ini apa? Ada sesuai Dicari aturan tahu dulu tidak? nggak, gitu kan? Sesuai aturan Iya atau benar. tidak, Dicari gitu tahu kan? dulu kan detailnya. Jadi kan Bapak kena jadinya. Benar. Padahal kan harusnya ya mungkin kan berapa persen tadi? 30% ya. Iya. Sebanding dengan Dapat yang dinas ya, 50%. dinas yang 50% ya. Dinas 50% ya. Ya, tapi nggak sebandingkan dengan apa yang sekarang didapatkan. Bahwasanya Haji Buyung itu punya nama baik di Iya, daerahnya. jadi tercoreng gara-gara ya. Gara-gara yang Gara-gara kecil lah padahal ya. iya ya. Tapi kita harapkan ya kasus ini dapat berjalan seadil-adilnya. Benar. Tentunya. Oke, selesai lah kayaknya kita Selesai bicarakan. 3 berita yang hangat hari ini kan. Hangat kali ya. Sampai tapi ada kedinginan di situ Iya katanya. benar, gara-gara ada AC 2 di sini ya kan. Udah kita cungkring langsung tulang. Dek, berarti kita kakak cungkring juga nih. Iyalah, karena kedinginan ya. Oke, terima kasih itu saja 3 berita terhot kita hari ini edisi 4 Februari 2022. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga menambah informasi buat kalian. Akhir kata, saya Tana Sution Saya Utari. dan kurang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat sore Medan.